Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan Perang Madiun. Alhamdulillah pada hari ini kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan. Pada kesempatan hari ini kami Perang Madiun akan membahas bila mana kita budidaya porang itu yang lebih baik, yang menguntungkan dari katak atau dari benih umbi. Mari ikuti video selanjutnya. Jadi gini, sebelum kita membahas lebih lanjut kita menggunakan benih katak atau mungkin menggunakan benih dari umbi, mungkin sedikit kami akan cerita karena apa? Kemarin banyak yang menanyakan bagaimana sebetulnya yang baik itu menanam porang itu di bawah naungan atau tanpa naungan. Jadi sedikit kita bahas, yaitu kami dari Perang Madiun mengambil kesimpulan dari masyarakat petani kami, yaitu kalau daerah pegunungan seperti daerah kami ini itu yang sangat baik kita menanam porang itu tanpa naungan, dikarenakan apa? Di daerah pegunungan itu sinar matahari berkurang, jadi yang paling unggul yang baik itu tanpa naungan. Tapi bila mana kita menanam di daerah rendah, itu yang sangat baik itu harus menggunakan naungan. Jadi itu kesimpulannya. Jadi tidak perlu dipermasalahkan seharusnya pakai naungan atau tidak naungan, sebetulnya itu kesimpulannya. Bila mana kita di daerah pegunungan kita tetap tanpa menggunakan naungan karena untuk sinar matahari yang begitu banyak yang dibutuhkan. Tapi kalau di bawah rendah itu tetap menggunakan naungan. Jadi seperti itu gambaran budidaya porang pemula itu yang menggunakan naungan atau tidak naungan. Jadi sebagai tolak ukurnya di daerah pegunungan tanpa naungan, di daerah bawah itu harus pakai naungan. Jadi gini, kita kembali lagi dengan topik awal, yaitu tentang menanam benih dari katak atau dari benih umbi. Jadi kita bahas dulu, kita menggunakan benih katak. Jadi kita menanam budidaya pemula, kita menggunakan benih katak. Itu sekian ini besarnya yang isi 200, sebetulnya kita tanam itu kita panen 2 musim. 2 musim otomatis dalam kategori 2 musim itu akan menghasilkan 1 kilo ke atas. Bila mana 1 musim kita menanam pada bulan November, suatu misal kita tanam sampai bulan seperti ini, kita sudah panen dengan kondisi katak. Setelah katak ini tidak dibongkar, nah mau musim berikutnya kita sudah menanam lagi dari katak. Nah, menanam dari katak itu hasil dari panenan katak dari umbi 1 musim, katak dari 1 musim. Dengan hasil tersebut, otomatis musim kedua, 2 musim berikutnya kita sudah panen umbi produksi dan umbi katak. Jadi estafetnya seperti itu, tidak akan putus. Itu kelebihan dari benih katak. Jadi kesinambungan selanjutnya terus menerus karena saling menyambung. Karena apa? Dari katak terus kita sudah menanam umbi dari benih umbi, jadi seperti itu. Terus untuk umbi benih, jadi keunggulannya ini kita tanam 1 musim kita sudah panen. Sudah panen kita sudah menghasilkan katak. Kalau sudah menghasilkan katak berarti kita tanam lagi, kita tanam katak. Otomatis kita menunggu lagi 2 musim juga. Karena apa? Musim pertama kita panen dari umbi ini, kita tanam dari umbi, kita panen. Setelah itu bisa menghasilkan katak. Tapi musim berikutnya jelas kita belum bisa menanam umbi lagi karena kita baru mendapat katak. Jadi kembali lagi itu nanti 2 musim lagi baru kita panen umbi produksi. Jadi itu gambaran dari kami Perang Madiun. Gambaran tersebut betul-betul yang sangat menguntungkan, sebetulnya tidak ada sangat menguntungkan, sebetulnya sama, hanya keuntungan yang lebih besar dari katak. Karena apa? Itu tidak akan putus sampai berikutnya. Kalau dari umbi
satu musim kita panen, setelah itu kita hanya mendapatkan panen katak, setelah itu kita 2 musim lagi juga baru memanen dari umbi produksi. Jadi itu gambaran dari kami Perang Madiun tentang pembuatan kita menanam dari katak atau dari umbi benih. Jadi ini semua pengambilan kesimpulannya dari kami, yaitu dari masyarakat Desa Kepel, terutama petani. Dikarenakan apa? Masyarakat Desa Kepel di sini petani yang awal mula pada tahun 2019 dia termasuk juara 1 lomba desa tingkat provinsi dengan inovasi penanaman porang dan arah tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat, dan juara 3 tingkat regional juga yang dibawa inovasi penanaman porang. Jadi dengan inovasi tersebut kami Perang Madiun menyimpulkan seperti ini sistem tanam dari masyarakat kami. Itu masyarakat Desa Kepel, jadi sistem tanamnya yang sangat baik itu lebih baik menggunakan katak seperti ini, dan itu nanti akan berkesinambungan seterusnya. Jadi tidak putus dengan benih dari porang tersebut. Mungkin gambaran dari kami tentang wawasan kepada pemirsa mana yang lebih baik kita nanam dari katak atau dari umbi. Jadi dari kami cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.